Tiga artis ini dikira bisa temani tidur. Pamela Savitri ditawar 500 juta rupiah. Dunia prostitusi beberapa tahun terakhir menyeret sejumlah nama artis, tapi kebanyakan setelah ditangkap. Artis yang disebut melayani lelaki hidung belang dilepaskan polisi dengan pertimbangan sebagai korban. Biasanya cuma muncikari yang diseret ke meja hijau. Di persidangan, jaksa penuntut umum kerap mendakwa mereka dengan Undang-Undang ITE, pasal tentang perbuatan mempermudah pencabulan, hingga pasal tentang tindak pidana perdagangan orang. Terungkapnya beberapa kasus prostitusi yang melibatkan artis secara otomatis mencoreng panggung hiburan tanah air. Artis yang benar-benar berkarya lewat akting atau bernyanyi kena getahnya. Mereka dikira bisa melayani nafsu para lelaki hidung belang. Nilai bayaran yang ditawarkan pun tak main-main. Dinar Candy. Tawaran terjun ke dunia prostitusi sering didapat Dinar Candy. Dinar mengaku tubuh seksi dan profesinya sebagai disc jockey atau DJ jadi magnet para lelaki hidung belang berani menawarnya. Ya, aku kan pekerjaannya female seksi atau DJ ya. Nah, itu banyak yang nawar aku pas sebelum dan sesudah manggung di klub malam. Justru malah ownernya klub malam tersebut yang nawar, kata Dinar. Selain pemilik klub malam, mereka yang sering minta Dinar memberikan layanan seks darinya datang dari pengusaha dan pejabat daerah. Mereka ada yang meminta lewat sang asisten atau pengirim pesan direct message atau DM Instagram. Satu-satunya tameng yang membuat Dinar tak terpikat bisnis syahwat adalah pesan dari orang tuanya. Ya, dia kerap dinasihati orang tua agar jangan pernah menjual diri. Nominal duit yang diiming-iming cukup bervariasi, mulai dari 50 juta hingga 100 juta rupiah. Tapi Dinar menegaskan selalu menolak tawaran tersebut. Kalau owner biasanya kasih duit sama jaminan buat manggung di klubnya. Tapi ada juga yang pernah nawar ngasih duit, karena Dinar nggak mau. Duitnya dinaikin terus tapi aku tolak pelan-pelan. Katanya gara-gara menolak. Dinar sempat tak boleh beraksi sebagai DJ di beberapa klub malam, namun dia tak mau ambil pusing. Satu-satunya tameng yang membuat Dinar tak terpikat bisnis syahwat adalah pesan dari orang tuanya. Ya, dia kerap dinasihati orang tua agar jangan pernah menjual diri. Dinar sayang sama orang tua, jadi nggak mau jualan. Sekaligus mau kasih tahu ke orang seksi itu nggak selamanya jualan, ujar dia. Dinar optimis tanpa menjual diri, pekerjaannya sebagai DJ bisa menghasilkan banyak uang, apalagi dia mengaku dalam waktu dekat ada rencana go internasional. Dinar berani sumpah nggak akan tergiur ke bisnis kayak begituan, karena Dinar punya karya. Lagi ada proyek tour Asia dan rekaman DJ di Amerika. Dinar yakin karir Dinar merangkak naik. Nih pelan-pelan sekarang, kata Dinar. Ovi Sofianti. Pengalaman Ovi Sofianti ditawar lelaki hidung belang terjadi ketika masih menghuni duo Serigala bersama Pamela Savitri. Ovi masih ingat betul bagaimana tawaran itu datang. Waktu itu dia baru saja selesai manggung di sebuah acara. Manajernya kemudian memberitahu ada salah satu tamu yang tertarik ingin tidur dengannya. Jadi udah manggung tiba-tiba ada om-om gitu. Mungkin dia tamu, tapi melalui manajer mintanya. Nggak sama aku langsung, kata Ovi. Ovi ditawar 50 juta rupiah oleh tamu tersebut, namun dia menolak mentah-mentah dan langsung pergi meninggalkan acara. Nggak tergiur sama uang-uang begitu. Sekarang tergiurnya sama orang yang jualan ikan tuna Manado, yaitu suaminya. Ujarnya disusul tawa.
Menurut Ovi, dirinya dianggap bisa diboking karena gaya berpakaiannya yang vulgar di duo serigala. Buktinya saja, hengkang dan mulai berbusana tertutup. Tawaran itu tak pernah datang lagi. Ovi malah dinikahi seseorang pengusaha restoran bernama Frankie Ilham Koring. Sekarang sih udah enggak, apalagi Ovi sudah menikah katanya. Pamela Savitri. Penyanyi dangdut satu ini sering diminta melayani nafsu bejat lelaki hidung belang. Jumlah duit yang diiming-iming cukup fantastis, yakni mencapai 500 juta rupiah. Ya benar, pernah ditawarin 500 juta rupiah, tapi alhamdulillah saya nggak pernah mau. Alhamdulillah, selama ini kuat iman. Semua tawaran itu selalu saya tolak baik-baik, kata Pamela. Biasanya tawaran itu datang ketika Pamela tengah berada di suatu kota untuk manggung bersama duo serigala. Selain pengusaha tajir, lelaki yang tertarik mengencaninya datang dari pejabat. Dan mereka biasanya memintanya lewat manajer atau asisten Pamela. Terus ada juga yang lewat telepon, tapi tenang, semua ditolak. Ujar dia, perempuan berusia 25 tahun ini sadar image seksi duo serigala jadi biang keladi. Tawaran prostitusi sering datang kepadanya. Dia bilang lelaki normal pasti tertarik dengan perempuan seksi. Ya gini aja deh, pemain sinetron saja yang penampilannya tertutup ditawarkan. Apalagi saya yang tampil seksi dan manggungnya kadang di klub. Tapi kembali lagi kepada orangnya masing-masing, kepribadian orangnya masing-masing. Alhamdulillah saya mah enggak. Ujarnya menuturkan. Pamela memastikan sampai kapanpun tak akan menjual tubuhnya. Dia percaya masih bisa mencari rezeki yang halal. Tawaran itu kan emang menggiurkan, cuma kalau kita masih cukup menghidupi keluarga buat apa? Begini sajalah kerjanya. Insya Allah ya, kuat iman, kata Pamela Savitri.